Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Siapapun yang berada di posisi Yunce pasti akan langsung berlutut karena terkejut atau ketakutan. Jiwanya gemetar hebat hingga tak bisa bicara. Namun, Yunce sendiri tidak menunjukkan sedikit pun emosi seperti itu. Dia hanya terus menatap Kaisar Jurang, matanya dipenuhi ketenangan dan kegelapan yang melampaui siapapun yang pernah dihadapinya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Yunce tidak mencoba menjawab atau berdebat dengan Kaisar Jurang. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan kepada makhluk tertinggi di dunia ini. Jika Anda adalah saya, apakah Anda akan melakukan segala daya upaya untuk menciptakan masa depan bagi kekasih Anda tanpa mempedulikan metode dan konsekuensinya? Udara membeku dan ruang menjadi sunyi. Bahkan tatapan seseorang pun dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam sekejap, cahaya ilahi di mata Kaisar Jurang menebal, dan tekanan ilahi yang unik yang dapat menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar serta semua makhluk hidup berlutut langsung menekan Yunce. Seorang anak kecil berani mempertanyakan satu-satunya orang ini. Tekanan itu terasa seperti longsoran salju. Tulang-tulangnya terancam hancur, dan jiwanya terancam retak. Namun, mata Yunce tetap jernih, dan lautan jiwanya bersinar terang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berhenti menatap Kaisar Jurang tanpa rasa terkejut, takut, atau hormat. Hanya ada titik kecil misteri yang menolak untuk diuraikan. Itu adalah tatapan mata seseorang yang setara, sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama beberapa juta tahun. Yunce angkat bicara sekali lagi dan ekspresi serta nadanya tampak diselimuti kabut yang tak terduga. Aku tidak bertanya kepada Kaisar Jurang, tapi aku bertanya kepada Mo Su. Udara, ruang, dan tatapan membeku sekali lagi. Tetapi kali ini, tekanan samudra dari dewa tidak turun dari atas. Sebaliknya, tekanan itu tetap membeku begitu lamanya hingga waktu itu sendiri tampak berhenti. Setelah beberapa waktu, dunia yang membeku itu akhirnya mulai bergerak kembali. Namun, tampaknya gerakannya terbalik, membawa tatapan mereka yang bercampur kembali ke masa lalu yang telah lama berlalu. Aku akan... Suaranya dan jawabannya seolah datang dari waktu dan ruang yang mustahil jauhnya. Aku hanya takut aku bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk tidak bermoral. Ia menyebut dirinya sebagai aku, bukan Kaisar ini. Sudut bibir Yunce melengkung membentuk senyum kecil. Ia telah mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Orang yang berdiri di hadapannya bukan lagi hanya Kaisar Jurang yang tertinggi dan tak tersentuh. Sebaliknya, ia telah mengingat identitas dan namanya sebelumnya, yaitu Mo Su. Yunce telah berlatih berkali-kali tentang bagaimana ia harus bertindak dan berbicara di hadapan Kaisar Jurang. Bahkan, ia telah mencapai tingkat di mana ia merasa hampir sempurna. Namun demikian, berkat fragmen ingatan Nick Ashen terakhir yang akhirnya mengungkap isinya kepadanya, semua usahanya sebelumnya hancur begitu saja. Namun demikian, berkat fragmen ingatan itulah dia memahami dengan sangat jelas bagaimana seharusnya ia menampilkan diri di hadapan Kaisar Jurang. Dan itu juga satu-satunya cara, kesetaraan. Sayangnya ia sudah berada di tanah suci ketika fragmen ingatan itu terungkap. Jadi tidak ada cukup waktu untuk menciptakan emosi yang sempurna atau berlatih akting sebelum pertemuan pribadi itu. Jadi, satu-satunya hal yang ia lakukan selama waktu yang sangat singkat ini adalah menghipnotis dirinya sendiri berulang kali. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Akulah pemilik urat nadi Dewa Sesat dan penerus Nick Ashen." Dengan kata lain, akulah Nick Ashen dan Dewa Sesat. Bagi Nick Ashen, bagiku, Mo Su yang dulu hanyalah anak yang tersesat. Dan Mo Su yang sekarang, tanpa cangkang Kaisar Jurang hanyalah anak yang tersesat di labirin yang lebih dalam. Dengan demikian, sebagai sesama yang setara, reuni hari ini memenuhi saya dengan sukacita, ratapan, dan kekhawatiran. Kemudian ia menyalurkan semua emosi yang begitu kompleks sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ke dalam tatapannya. Aku sudah tahu, kau pasti akan memberikan jawaban seperti ini. Di mata Yunce, Kaisar Jurang telah memberikan jawaban dari awal. Seandainya Kaisar Jurang tidak sengaja menganugerahkan hukuman amarah yang melahap kepadanya, rintangan yang menghalangi jalan dia dan Kylie tidak akan bisa diatasi semudah itu. Tidak hanya itu,
Hukuman itu juga mengubah cemoohan rakyat menjadi rasa hormat yang tulus. Kaisar Jurang ingin melihat seberapa besar cinta Yunce kepada Hua Kaili, dan ia juga ingin tahu apakah Yunce benar-benar layak menjadi penerusnya. Suara Yunce perlahan menjadi lembut, diwarnai emosi yang hampir tak terkendali. Akhirnya aku bertemu denganmu, Mosu. Aku membawa wasiat terakhir guruku. Ekspresi Kaisar Jurang tetap suram dan acuh tak acuh seperti biasanya. Namun tidak ada yang tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Yunce menggugah emosinya dan menimbulkan gelombang di lautan jiwanya. Kalimat terakhir Yunce persekusus menghancurkan jiwanya sedemikian rupa, sehingga retakan yang jelas muncul pada sikap acuh tak acuh abadi yang dikenakan Kaisar Jurang. "Di mana gurumu sekarang?" Suaranya bergetar sesaat. Yunce menarik kembali senyumnya dan merendahkan suara. "Guru telah berpulang ke alam baka 5 tahun yang lalu." Mosu memalingkan wajahnya dari Yunce dan perlahan mengangkat kepalanya. Beberapa saat kemudian, ia bertanya lagi, "Di mana gurumu selama ini, dan kapan ia datang ke sini?" Kabut Nick Asian. Yunce menghela nafas setelah jawaban pertama. Baru saat hari kematiannya, ia memberitahuku bahwa ia sudah lama di Kabut Nick Asian selama 670.000 tahun. Pada saat itu, Kaisar Jurang yang bisa menghadapi keruntuhan langit dan bumi tanpa berkedip, tidak, ia adalah Mosu saat ini, bergetar. Seolah-olah angka itu telah menembus penyamaran yang telah ia pertahankan selama jutaan tahun. Benar-benar ia dia. Benar-benar ia dia. Menatap kekosongan di depannya, Mosu bergumam berulang kali. Suaranya perlahan tapi pasti menghilangkan sikap acuh tak acuh dan dipenuhi kesedihan. 670.000 tahun. Angka ini bukanlah angka yang Yunce buat-buat, berdasarkan waktu wafatnya Dewa Sesat. Ia mendapatkannya dari aura jiwa sedi elemen yang ia dapatkan dari Dewa Kilin. Angka itu dengan jelas memberitahunya bahwa 670.000 tahun telah berlalu sejak ia jatuh ke dalam jurang. Seperti yang diharapkan, waktu sangat mengguncangkan Kaisar Jurang. Mosu bergumam tanpa jiwa, sementara jutaan pikiran berkecamuk di dalam kepalanya. 670.000 tahun yang lalu. Aku secara tidak sengaja mendeteksi auranya dan sangat gembira. Namun, aku segera menemukan bahwa itu hanyalah salah satu benih elemennya, dan benih itu ditelan oleh Dewa Kilin dan melekat pada kristal jiwanya. Setelah itu, aku menghabiskan beberapa abad mencarinya, tetapi aku bahkan tidak dapat menemukan auranya. Jadi, aku menyimpan Dewa Kilin di sisiku dan menggunakannya untuk sedikit meredakan kesepianku. Kemudian, ia melakukan kesalahan besar yang seharusnya membuatnya dihukum mati. Tetapi aku tidak tega membunuh makhluk yang membawa auranya. Pada akhirnya, aku hanya mengasingkannya. Kupikir hanya benih elemental yang jatuh ke dalam jurang maut karena alasan apapun. Tetapi untuk berpikir bahwa itu adalah dia, bahwa itu benar-benar dia, untuk berpikir bahwa aku tidak pernah tahu, untuk berpikir bahwa aku menyerah begitu cepat, Yunce berkata pelan, "Kau tidak menemukannya karena guru tidak menginginkannya. Dia telah bersembunyi di kabut tak berujung selama ini. Tapi, kenapa?" tanyanya. Yunce menatap postur tubuh samping Mosu dan berkata dengan sedikit nada sedih. "Dia bilang dia tidak punya muka untuk bertemu denganmu." "Hah?" Mosu terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan mata yang menembus kehampaan, ia berkata dengan suara yang sulit dan seolah melampaui ruang dan waktu. "Kakak Nixuan, kau tidak perlu bersikap seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkanmu dan tidak akan pernah. Bahkan mengingat semua yang telah terjadi, bertemu denganmu dan menjadi saudaraku tetap merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku." Yunce mengambil sejenak untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang sebelum menambahkan dengan lembut. Guru berkata bahwa beliau memilih untuk terjun ke jurang ketiadaan setelah menyelesaikan semua yang harus dia lakukan di dunia lain. Itu untuk menebus dosa-dosanya dan untuk menemanimu. Namun beliau tidak pernah menyangka bahwa dunia baru akan ada di bawah jurang itu dan bahwa kau masih hidup dan menyebut dirimu sebagai Kaisar Jurang. Guru berkata bahwa beliau ingin bertemu denganmu lagi, tetapi beliau memiliki terlalu banyak alasan untuk tidak melakukannya. Selain rasa bersalah dan malu yang sangat mendalam, beliau tidak akan membiarkan dirinya ikut campur dalam hidupmu dan mengalihkanmu dari jalanmu lagi. Tidak peduli benar atau salah, tidak peduli kemanapun tujuanmu. Mosu masih menatap kosong ke depan dan berbicara dengan suara yang terlalu jauh. "Kakak Nixuan, kau adalah jiwa yang begitu bebas dan tak terkekang." Yunce melanjutkan,
Guru berkata bahwa beliau adalah jiwa yang paling bebas dan tak terkekang di dunia sampai beliau melakukan kesalahan terhadapmu, kesalahan yang tak akan pernah dimaafkan. Jika beliau tidak memilih untuk memanjakan dan mendorongmu saat itu, jika beliau telah memilih untuk menghentikanmu, kau tidak akan dieksekusi oleh ayahmu sendiri. Kau tidak akan terjebak dalam jurang penderitaan ini hingga hari ini. Penjelasan ini mengungkapkan bahwa tuannya telah menceritakan banyak hal kepadanya sejak dulu. Karena kesalahan besar inilah ayahmu wafat terlalu cepat, dan ras dewa dan ras iblis berperang satu sama lain, yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya era itu. Itulah sebabnya guru berkata bahwa ia tidak lagi pantas menyandang nama dewa penciptaan. Sebaliknya, ia menyebut dirinya adalah dewa sesat, dan menjauhi dunia sejak saat itu. Ia menghabiskan sisa hidupnya terperangkap dalam rawa rasa bersalah, malu dan penderitaan hingga hari kematiannya. Mosu perlahan berbalik dan menatap Yunce sekali lagi, tetapi tatapannya tidak lagi merendahkan Yunce seperti yang telah dilakukannya selama berjuta-juta tahun. Tatapannya telah berubah secara halus namun pasti. Dia memberitahu banyak hal. Iya, ia juga memberi saya banyak hal. Yunce mengangkat tangannya dan memanggil elemen api, es, petir, dan angin secara berurutan. Guruku memberiku yuran nadinya yang mendalam, jadi aku memiliki kedekatan dengan semua jenis elemen. Beliau juga memberiku api Phoenix, api gagak buta, dan kekuatan Phoenix es. Beliau bahkan memperkuat tubuhku dan memberiku darah Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga. Yang mereka bicarakan itu adalah Nixuan, mantan dewa pencipta elemen. Masuk akal jika dia memiliki berkah dari dewa-dewa kuno meskipun mereka tidak ada di Abyss. Yunce mengekapkan tangannya dan memanggil cahaya kuning layu dari kilin. Sebelum meninggal, dia membimbingku untuk mengambil kembali benih elemen yang longsor dan memulihkan yuran nadi yang tidak sempurna menjadi sempurna. Tidak heran jika rahasia itu runtuh secara tidak wajar. Mosu berbisik. Pasti dia kembali dengan gembira setelah melihat penerusnya. Yunce membalikkan tangannya sekali lagi, dan kali ini gambar pagoda emas kusam muncul di tangannya. Ini adalah jalan agung Buddha. Guruku mengajarkannya kepadaku saat aku menempa tubuhku. Setelah aku mencapai tingkat tertentu, beliau memberitahuku bahwa ia yang menciptakannya. Tidak. Yang mengejutkan Yunce, Mosu membantah hal itu. Itu adalah upaya gabungan antara dia dan aku. Yunce terkejut mendengarnya. Mosu menatap Yunce dengan tatapan penuh emosi. Dahulu kala, aku menjelajahi dunia-dunia yang tak terhitung bersamanya, menyaksikan berbagai macam makhluk di alam semesta yang luas, dan mengamati kebaikan sejati dan kejahatan tersembunyi. Suatu hari, aku tiba-tiba mengalami pencerahan di bawah sebuah pagoda di alam Vermana. Meskipun saya yang mengalami pencerahan, dialah yang menguraikannya untuk saya, dan kemudian membimbing saya. Dia mengajari saya apa hukum sebab akibat dalam semua keberadaan, apa jalan agung langit dan bumi, bahkan tahapan fundamental dari jalan agung Buddha didirikan olehnya. Tanpa itu tidak akan ada 12 tahapan Buddha yang datang setelahnya. Yunce sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Menurutnya masuk akal jika dewa sesat mengetahui seni dewa yang telah bertahan hingga saat ini, seperti jalan agung Buddha. Namun dia tidak tahu bahwa seni itu diciptakan bersama olehnya dan Mosu. Namun demikian, Nixuan memiliki tubuh dewa pencipta, sehingga dia sama sekali tidak perlu berlatih jalan agung Buddha. Oleh karena itu, Nixuan berpartisipasi dalam penciptaan seni dewa semata-mata demi Mosu. Begitu, Yunce mengangguk penuh perasaan, dan kali ini anggukannya benar-benar tulus. Ketika kebenaran di bidang yang dikenal bercampur dengan kebohongan dari bidang yang tidak dikenal, maka kebohongan itu secara otomatis akan menjadi kebenaran. Tanpa ragu, Yunce sedang bermain api dengan setiap kata yang diucapkannya. "Apakah dia yang memintamu untuk mencariku?" tanya Mosu. "Tidak." Yunce menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Meskipun guruku menyelamatkan hidupku, menerimaku sebagai muridnya dan memberiku semua yang kumiliki hari ini, beliau berkali-kali mengajariku bahwa hidupku hanya milikku sendiri. Beliau menyuruhku untuk mengikuti kata hatiku dan tidak terikat pada dunia, apalagi kehendak orang lain. Jika aku bertemu denganmu, itu hanyalah hasil dari takdir dan nasib. Jika tidak, tidak perlu dipaksakan. Wasiat terakhirnya kepadaku adalah, jika aku kebetulan bertemu denganmu, maka aku harus menceritakan semuanya tanpa ragu. Ia berharap itu bisa sedikit mengurangi kesepianmu. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa aku berasal dari salah satu dari 6 kerajaan dewa, yaitu kerajaan dewa penenun mimpi. Aku juga tidak menyangka bahwa itu akan mempertemukanku denganmu secepat ini.
Mungkin takdir memang sedang menuntunku untuk memenuhi wasiat terakhir tuanku secepat mungkin. Sekarang setelah kupikir-pikir, meskipun berhadapan dengan Kaisar Jurang, Yunce malah melipat tangannya dan mengeluh dengan mata yang kesal namun geli. Kaulah yang memfasilitasi pertemuanku dengan guru, kau tahu itu. Oh, Mose menunjukkan kebingungan. Yunce menghela napas pelan. Seabad yang lalu, alasan aku menghilang dari wilayah inti kerajaan dewa penenun mimpi, meskipun dilindungi oleh lapisan-lapisan perlindungan yang tak terhitung, adalah karena giok ilahi pemecah kekosongan yang kau berikan kepada mereka. Mosu langsung terdiam. Giok ilahi pemecah kekosongan memindahkanku ke wilayah terdalam kabut tak berujung tanpa jejak. Jika aku tidak bertemu dengan guru, debu jurang pasti sudah melahap seluruh keberadaanku sejak lama. Jadi, dia memiringkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya menjadi senyum tidak sopan. Takdir memang hal yang luar biasa, bukankah begitu? Selama bertahun-tahun ia tinggal di Abyss, tak seorang pun pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Tak seorang pun pernah membuatnya merasakan emosi yang begitu jelas selain kesedihan. Pria di hadapannya, ekspresinya, matanya, ucapannya, semuanya tumpang tindih dan semakin mendekati Nishuan. Hal itu juga membangkitkan dorongan tertentu yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Tiba-tiba dia menyebut nama Yunce. Yunce, artinya kemauan yang fana seperti awan dan jiwa yang jernih seperti air. Itu memang nama yang akan dia ciptakan. Yunce. Dia menyebut nama itu sekali lagi sebelum melontarkan pertanyaan yang akan mengejutkan seluruh Abyss jika mereka mengetahuinya. Maukah kau bersumpah persaudaraan denganku? Jantung Yunce berdebar kencang. Berbagai macam respons yang bercampur rasa takut dan hormat hampir keluar dari tenggorokannya naluriah. Namun sesaat kemudian, dia menurunkan tangannya, menatap Yunce dengan mata berbinar dan mengerutkan sudut bibirnya menjadi seringai besar. Lalu, dia menyatakan, "Kenapa tidak?" Mosu terdiam. Lalu, dia mulai tertawa. Hahaha. Tawa itu diikuti tawa yang lebih riang lagi. Semua orang tahu bahwa Kaisar Abyss jarang menunjukkan emosi di wajahnya, dan senyum langkahnya yang dia kenakan sama sekali tidak mengandung emosi. Baik para kastawan Abyss maupun para bupati di Alih belum pernah melihat Kaisar Abyss seperti itu sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari penerus kakak Nishuan, kau benar-benar penerus kakak Nishuan. Hahaha. Jika kau orang lain, mereka pasti akan panik dan bingung, takut dan cemas. Mereka akan khawatir tentang status, hierarki, senioritas, ras dan klan. Hanya kakak Nishuan, hanya penerus kakak Nishuan. Sudah berapa lama ia terakhir kali mengungkapkan suka dan dukanya secara terbuka di hadapan siapapun. Pandangannya menjadi kabur dan ia merasa seolah-olah kembali ke masa lalu. Instruksi pertama saya untuk kalian adalah berhenti memperlakukan saya seperti guru atau senior. Panggil saja saya kakak. Apa? Sama sekali tidak. Ini baru instruksi pertamamu dan kau sudah berani membangkang. Tidak, tentu saja tidak. Tapi yang tua lebih diutamakan daripada yang muda, dan status ada karena sesuatu alasan. Belum lagi Anda adalah senior yang sangat saya hormati. Bagaimana mungkin saya berbicara dengan Anda dengan cara yang tidak sopan seperti itu? Status apa? Apalagi jika kau bahkan tidak bisa melepaskan belenggu senioritas, bagaimana mungkin kau bisa berkembang di bawah bimbinganku? Kau boleh pergi. Kakak laki-laki? Nah, baru namanya benar. Mulai sekarang, kau dan aku akan menjelajahi dunia bersama dan kita akan memperlakukan satu sama lain seperti saudara tanpa rahasia. Ini jauh lebih baik daripada jika kita senior dan junior, guru dan murid. Bukankah begitu? Saat ini juga, Yunce benar-benar mengambil alih bayang-bayang Nishuan. Yunce menatap Mosu yang tertawa terbahak-bahak, yang saat ini tidak menunjukkan sikap suci seorang kaisar jurang dan ikut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bersumpah persaudaraan dengan kaisar jurang yang tak terbandingi adalah mimpi yang bahkan tak berani diimpikan oleh kebanyakan orang. Mengapa aku harus menolak tawaran semanis ini? Sambil tertawa terbahak-bahak, Yunce diam-diam menenangkan gelombang pasang di dalam lautan jiwanya. Undangan mendadak dari Mosu adalah keinginan tulus sekaligus ujian baginya. Jika dia terlambat setengah detik, menghindar atau menolak undangan itu, hasilnya akan sangat berbeda. Seberapa mirip dia dengan Nishuan secara langsung menentukan bobot yang dia pikul di mata Mosu. Saat lautan jiwanya perlahan kembali normal, Lisuo berkata, "Kau telah mengarang begitu banyak kebohongan besar dalam waktu sesingkat itu.
Apakah kau sadar bahwa lawanmu adalah orang yang dapat menghancurkanmu dalam sekejap? Jika salah satu kebohongan ini terungkap, kau bisa saja menghadapi kutukan abadi. Itulah sebabnya, Yunce benar-benar punya waktu untuk menanggapi ucapannya. Setiap kebohongan yang kuucapkan adalah kebohongan yang tak bisa dimaafkan. Sebelum aku jatuh ke jurang maut, Ratu Iblis pernah mengatakan kepadaku bahwa keunggulan terbesarku adalah kesenjangan informasi. Tentu saja, aku harus memanfaatkan keunggulan ini secara maksimal. Di bidang-bidang di mana dia tahu atau mungkin tahu kebenarannya, saya akan menjawab dengan kebenaran. Di bidang-bidang yang saya yakin dia tidak tahu apa-apa tentangnya, saya akan memberinya kebohongan saya. Atau, haruskah saya katakan pengetahuan saya? Li Suo berkata, dia adalah Mosu dan Kaisar Jurang. Dia memiliki pengetahuan terluas dan indera spiritual terkuat tentang jurang. Ini adalah pertemuan pertamamu dengannya. Namun dia dengan mudah mempercayaimu dan bahkan ingin bersumpah menjadi saudara denganmu. Aku tidak mengerti ini. Yunce menjawab dengan santai. Alasan pertama dan paling tidak penting adalah karena dia adalah Kaisar Jurang. Tidak ada yang berani berbohong kepadanya. Alasan kedua adalah bahwa ia tidak pernah kekurangan seseorang yang mengaguminya, tetapi sangat kekurangan seseorang yang dapat dia anggap setara. Ia adalah putra dari Dewa Pencipta dan saya adalah penerus Dewa Pencipta, kakak laki-laki yang paling dia hormati. Saya adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang pantas dianggap setara dengannya. Dia mendambakan bentuk kesetaraan ini lebih dari siapapun di dunia. Tentu saja, dia sangat bersedia untuk mempercayainya. Adapun alasan ketiga dan terpenting, dia akan menjawabnya sendiri. Li Suo langsung terdiam untuk sesaat. Yunce menegakkan wajahnya dan berkata dengan serius, "Sebelum kita bersumpah persaudaraan, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kau adalah Kaisar Abyss yang tak terbandingi, yang menjulang tinggi sepanjang sejarah Abyss. Saya yakin kau telah menyaksikan kebenaran dan kebohongan yang tak terhitung, kebaikan bahkan kejahatan. Saya hanyalah seorang pangeran tak penting dari kerajaan dewa, dan saya baru saja membuktikan diri saya sebagai orang yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan saya. Saya jelas orang yang hina, jadi apakah kau tidak khawatir bahwa saya sebenarnya adalah penjahat yang jahat? Sebagai contoh, tidakkah kau khawatir bahwa saya memanfaatkan dukungan tuan saya dan hubunganmu dengannya untuk mendekatimu dengan sengaja? Tidakkah kau khawatir bahwa saya akan memanfaatkan hubungan saya denganmu untuk menindas rakyat atau menjerumuskan dunia ke dalam malapetaka dan kekacauan?" Mosu menatap Yunce. Tatapannya semakin terlihat seperti tatapan setara seiring berjalannya waktu. Saya tidak punya alasan untuk mencurigai seseorang yang dipilih kakak Niswan dan kepada siapa kakak Niswan memberikan segalanya. Lagi pula kau dan saya akan segera menjadi saudara angkat. Mengapa saya harus keberatan jika kau menggunakan hubungan kita untuk memulai sesuatu? Di dalam lautan jiwanya, Yunce menjawab dengan suara yang terdengar jauh lebih rileks daripada di awal. Lihat, itu jawabannya. Di levelnya, dia tidak takut dengan rencana dan intrik siapapun karena dia tidak bisa mengambil apapun darinya. Namun, dia lebih dari siapapun di dunia ini membutuhkan seseorang yang setara. Yunce hanya mampu menanggung kesepian yang mengerikan itu selama beberapa tahun, tetapi Mosu telah menanggungnya selama jutaan tahun, karena itu dia tahu betul apa yang paling diinginkan Mosu di dunia ini. Tentu saja, dia sangat terkejut ketika Mosu mengucapkan kata-kata bersumpah persaudaraan. Mungkin dia meremehkan rasa sayang Mosu terhadap Niswan, atau mungkin dia meremehkan kesepian mengerikan yang telah dialami Mosu selama jutaan tahun. Li Suo terdiam cukup lama. Dia diam-diam mengisi kekosongan pemahamannya tentang emosi manusia. Bertemu pandang dengan Mosu, Yunce tersenyum lebih tulus dari senyum manapun yang pernah dia tunjukkan sebelumnya. Bagus, selama kata-katamu tetap benar, kau akan selamanya menjadi kakakku, Mosu. Jika guru bisa melihat ini, saya yakin beliau akan sangat bahagia untuk kita. Potongan-potongan ingatan Niswan menjelaskan kepadanya bagaimana Niswan biasanya berbicara, bertindak, dan bersikap, dan Yunce juga berulang kali berkata dalam hatinya bahwa dia adalah Niswan, sehingga dia semakin mirip dengan Niswan seiring berjalannya waktu. Baik, Yunce. Mosu memanggil Yunce dengan namanya, tetapi kali ini suaranya mengandung emosi manusia yang jelas. Mosu mengangkat tangannya untuk berjabat tangan dengan Yunce, tetapi dia berhenti sesaat di tengah jalan. Itu adalah rasa malu seorang laki-laki yang telah tenggelam dalam kesepian selama jutaan tahun. Jadi Yunce mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menggenggam lengan bawah Mosu dengan erat. Kemudian tanpa ragu-ragu ia menyatakan, "Kakak Mosu." Tangan Mosu akhirnya menggenggam lengan bawah Yunce, menghubungkan mereka secara fisik dan aura. Itu adalah janji yang terjalin melalui lengan bawah. "Saya sangat bahagia, Yunce. Sangat bahagia." "Saya juga."
Yunce berkata dengan ekspresi serius, "Dulu saya mengira wajahku tak terbandingi di langit ini, dan tidak ada pria yang tidak iri dengan ketampananku. Rekor itu akhirnya dipecahkan hari ini, dan mengatakan saya kesal adalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi jika pria itu adalah saudaraku, maka saya tidak keberatan." Mosu melepaskan Yunce dan tersenyum. Pada masa itu kakak Niswan adalah pria paling tampan di seluruh alam ini. Dia bangga akan hal itu, dan sering mengagumi dirinya sendiri di cermin. Sayangnya meskipun memiliki penampilan yang dapat memikat pria atau wanita manapun di dunia, dia bahkan tidak mampu mendapatkan sekilas pandangan dari satu-satunya orang yang dia dambakan, yaitu Senior Li Suo. Aku penasaran, apakah dia pernah mewujudkan keinginannya? Li Suo yang mendengar itu semua langsung terkejut. Karena alasan yang jelas, Yunce tidak akan memberitahu Moso bahwa Nisuan sudah lama beralih ke Jeyuan, dan dia jelas tidak akan memberitahu Moso bahwa alasan Nisuan berulang kali mendorongnya untuk tidak terikat oleh tabu dewa dan iblis bukanlah tanpa alasan egoisnya sendiri. Lagi pula, ini pasti akan menghancurkan pandangannya yang idealis tentang Nisuan. Dewi pencipta kehidupan, Li Suo. Yunce berbisik sebelum berkata. Guru sesekali menyebut namanya, tetapi beliau tidak pernah membahasnya secara mendalam. Mungkin karena beliau menyimpan beberapa penyesalan. Namun, dia mengangkat tangannya dan cahaya suci murni terpancar dari telapak tangannya. Cahaya itu berwarna putih dan dipenuhi dengan energi kehidupan yang murni. Moso langsung mengenali cahaya putih itu begitu melihatnya. Keajaiban ilahi kehidupan. Seperti yang diharapkan, kakak Nisuan tidak akan membiarkan seni dewa penciptaan milik Senior Li Suo lenyap selamanya, apalagi saat ia menemukan penerusnya. Dalam fragmen ingatan Nisuan, disebutkan dengan jelas bahwa Dewi Pencipta tidak menyimpan seni dewa penciptaan mereka untuk diri sendiri. Misalnya, Nisuan hanya membutuhkan 400 tahun untuk menguasai 99 pedang pemecah langit dan memenangkan taruhan melawan Kaisar Dewa Penghukum Langit, Mo-e. Hanya berkat taruhan inilah, Hongder dan Yuer berhasil bertahan hidup hingga hari ini. Meskipun mukjizat ilahi kehidupan adalah seni dewa penciptaan, ia berasal dari Dewi Pencipta Kehidupan, dan karenanya mewujudkan welas asih dan cinta universal. Meskipun jauh lebih mudah dipraktikkan daripada seni dewa pada umumnya, hambatan masuknya adalah salah satu yang paling sulit diatasi, hati suci dan energi mendalam cahaya. Inilah sebabnya mengapa Yunce cukup yakin bahwa Nisuan mengetahui dan bahkan mencoba mempraktikkan keajaiban ilahi kehidupan. Bahkan dia benar. Moso pun menceritakan masa lalu kepada Yunce yang tidak diketahuinya. Dulu kakak Nisuan terus berusaha menguasai keajaiban ilahi kehidupan dalam harapan mendapatkan poin kasih sayang dari Senior Li Suo. Namun, sayangnya dia tidak pernah berhasil. Tak terduga kau, penerusnya, akan melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia pasti senang sekaligus pasrah. Yunce berpikir, seperti yang kupikirkan. Reaksi Moso terhadap tampilan energi cahaya mendalam Yunce sangatlah tenang. Meskipun dia sedikit terkejut ketika cahaya itu bersinar, lagi pula energi cahaya mendalam tidak pernah lahir di abis. Ketenangan reaksinya masih jauh melebihi harapan Yunce. Dia bisa memahami mengapa pria itu memandang munculnya energi cahaya yang luar biasa dengan acuh tak acuh. Tetapi, mengapa dia juga bersikap acuh tak acuh terhadap mukjizat ilahi kehidupan? Tidak menunjukkan secerah kegembiraan atau harapan sama sekali. Mengapa? Mengapa kau mengungkapkan energi cahaya mendalam sendirian? Tanya Li Suo dengan bingung. Yunce mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum menjawab pertanyaannya. Kau ingatkan bahwa aku sengaja menunjukkan energi mendalamku kepada Hua Qingiyang agar bisa segera mendapatkan kepercayaannya? Ini sudah bukan rahasia sejak lama. Fakta bahwa aku menunjukkan ini kepadanya atas kemauanku sendiri memiliki makna yang jauh lebih besar daripada jika dia mengetahuinya dari orang lain. Bahkan, salah satu tujuan terbesarku bertemu dengannya di Tanah Suci adalah untuk memberitahunya bahwa aku memiliki mukjizat ilahi kehidupan.
Namun, reaksinya terlalu aneh. Itu sama sekali tidak sesuai dengan prediksiku. Lisuo kira-kira mengerti apa yang dimaksud dengan aneh. Jika seseorang yang tenggelam menemukan sehelai jerami, dia akan melakukan segala daya untuk berpegang padanya. Apalagi mukjizat ilahi kehidupan, kemampuan pemulihan paling ampuh di alam semesta. Kecuali, pada saat itulah Moso angkat bicara. Kau sepertinya bertanya-tanya mengapa aku bersikap acuh tak acuh terhadap mukjizat kehidupanmu. Iya, Yunce mengakui dengan jujur. Guru telah menceritakan banyak hal tentangmu kepadaku, jadi aku tahu siapa dirimu dan mengapa kau jatuh ke jurang maut. Aku juga tahu tentang putri dari alam awal, orang yang sangat mengubah jalan takdirmu. Pan Xiaodie. Ketika Yunce menyebut nama itu, dia dapat dengan jelas melihat gelombang kesedihan yang berfluktuasi di pupil mata Moso. Moso berhenti sejenak. Sudah terlalu lama sejak ia mendengar seseorang menyebut nama yang terukir di setiap sudut jiwanya. Yunce melembutkan suaranya. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Moso menjawab tanpa sedikit ragu pun. Dia hanya tertidur. Tidur nyenyak dan sudah lama. Aku telah mencari cara untuk membangunkannya selama berjuta-juta tahun, tetapi metode itu bukanlah mukjizat ilahi kehidupan. Hati dan jiwa Yunce tiba-tiba terasa berat, seolah-olah lautan tak berdasar membasahi mereka. Kesedihan memenuhi paru-parunya, dan duka menusuk tulangnya. Jika itu kau, aku yakin kau akan berhasil apapun rintangan yang ada. Ia bijaksana mengganti topik pembicaraan. Guru juga menceritakan banyak hal tentangmu kepadaku, seperti tentang ayahmu dan ras dewamu. Tidak perlu membahasnya. Sekali lagi, Moso memberi Yunce jawaban yang akan mengejutkan siapapun yang berada di posisinya. Faktanya, dari awal hingga akhir, Moso tidak pernah bertanya tentang masa lalu yang tidak dia ketahui atau membongkar sesuatu rahasia yang hanya Nisuan mungkin tahu. Yunce merenungkan hal ini sejenak sebelum bertanya. Apakah kau masih membenci ayahmu? Tidak. Jawaban itu langsung terlontar dan tetap tanpa emosi ataupun riak sedikit pun di tatap matanya. Dia punya pendiriannya sendiri untuk dipertahankan dan pilihan-pilihan yang harus dibuat. Sama seperti aku punya jalanku sendiri untuk ditempuh dan pilihan-pilihan yang harus dibuat. Tidak ada benar atau salah, benci atau tidak benci, itu hanya tidak lagi penting. Hari ini, aku hampir tidak ingat seperti apa rupanya. Nada suaranya setenang lautan yang tidak pernah padam. Ia tampak seperti sedang membicarakan masalah orang lain. Jika akhir cerita Nisuan adalah kebencian diri dan penyesalan, maka akhir cerita Mos E adalah kehancuran jiwanya sendiri. Mos E hidup sesuai dengan gelarnya, rasnya, tetapi tidak sesuai dengan putranya. Itulah sebabnya mengapa Moso dari semua orang berhak membenci ayahnya. Namun saat ini, Moso menunjukkan ketidakpedulian dan ketenangan ekstrim terhadap ayahnya. Bahkan, ia begitu tenang dan tidak peduli sama sekali. Ia hampir melupakan ayahnya. Moso tidak bertanya tentang Mos E atau apa yang terjadi pada ras dewa setelah ia jatuh ke jurang maut. Dia tidak bertanya soal apapun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum pada Yunce dan berkata, "Kebetulan semua kerajaan hadir. Jadi aku akan mengumumkan persaudaraan kita kepada Tanah Suci dan kerajaan-kerajaan. Mulai sekarang..." Oh, tidak. Terlihat terkejut, Yunce buru-buru menggelengkan tangannya. "Kumohon jangan." "Kenapa begitu?" Mosu bertanya sambil tersenyum tipis. "Bukankah sudah jelas?" Yunce merentangkan tangannya lebar-lebar sambil memasang ekspresi yang sedikit berlebihan di wajahnya. "Jika orang-orang mengetahui bahwa aku adalah saudara angkat Kaisar Jurang, maka mereka semua akan takut dan menghormatiku. Betapapun mereka membenciku dan mencemoohku, setidaknya di permukaan, mereka akan bersikap hormat kepadaku. Objek yang saya inginkan akan mudah didapatkan. Bahkan jika objek tersebut milik orang lain, hanya dengan sekali pandang saja saya bisa membuatnya memberikannya kepada saya. Saya juga tidak perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan saya. Bahkan, saya tidak perlu berpartisipasi untuk mencapai tujuan apapun. Banyak orang akan berbondong-bondong untuk menyelesaikan tujuan saya. Kehidupan seperti ini tidak memiliki musuh, tantangan, dan motivasi. Tidak ada teman sejati atau hubungan yang tulus.
hidup akan menjadi konyol sekaligus membosankan. Memikirkannya saja membuatku takut setengah mati. Cahaya di pupil mata Kaisar Abyss tampak sedikit meredup. Jawaban yang sudah diduga, malahan aku akan bingung jika kau menyetujui ini terlalu mudah. Kau dan kakak Nishuan terlalu mirip. Yunce menarik sudut bibirnya dan menjawab dengan lugas. Aku tidak dapat mengingat masa laluku dari penenun mimpi. Ingatan pertama dalam hidupku adalah guru. Hidupku, kepribadianku, pengetahuanku, dan bahkan urat nadiku dibentuk oleh guru. Tentu saja aku mirip dengannya. Tatapannya bergeser ke samping dan dia berkata hampir seperti bertanya. Secara pribadi, saya punya alasan kuat untuk tidak menginginkan ini terjadi. Tetapi mengabaikan itu, keputusan Anda barusan terlalu ceroboh untuk seorang penguasa absolut dari jurang maut. Begitu cerobohnya sehingga bahkan seorang anak pun akan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Oh, kenapa begitu? Tanya Mosu. Bukankah sudah jelas? Yunce berkata perlahan. Jurang adalah dunia yang kau ciptakan, kembangkan, dan bangun selama beberapa juta tahun. Tanpa berlebihan, itu adalah puncak dari upaya selama beberapa juta tahun. Jika kau mempublikasikan persaudaraan kita kepada dunia, maka, dia menggelengkan kepala dan memasang tatapan kosong seolah sedang membayangkan sesuatu. Orang-orang mungkin tidak akan menganggapku setara denganmu, tetapi seseorang yang sedikit di bawah levelmu, itu pasti benar. Jika aku sampai tersesat, aku bisa dengan mudah mengubah Abyss yang saat ini tenang dan seimbang menjadi neraka kekacauan dan malapetaka. Ketika itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan bahkan oleh penguasa terkecil di wilayah terendah dan terpencil di negeri orang hidup. Yunce mengatakan hal ini dengan nada setengah menggoda dan setengah bercanda untuk memperdalam citra bebas dan serombong dari penerus Nishuan. Mosu menatap Yunce dan berkata dengan tak peduli. Jika kau suka, lupakan saja mengacaukan Abyss. Aku tidak akan peduli bahkan jika kau menghancurkan seluruh dunia ini. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Mosu. Namun ia tetap tidak menemukan apapun. Saat ini keterkejutannya sama sekali tidak dibuat-buat. Jika sebaliknya dan kau menyukai dunia ini, maka aku akan menyerahkan gelar Kaisar Abyss kepadamu. Yang perlu kau lakukan hanyalah meminta. Yunce membuka mulutnya dan tiba-tiba tertawa kecil. Hahaha, kau memang Kaisar Abyss yang hebat. Aku tidak percaya kau mempermainkan takdir Abyss. Jika kabar ini tersebar, rahang setiap kesatria abyssal akan jatuh ke lantai. Namun ketulusan dalam mata Mosu sangatlah sempurna. Aku tidak bercanda. Kau memanggilku kakak, jadi kau tentu saja bisa memiliki apapun yang kumiliki, baik itu tanah suci atau dunia ini. Yunce telah menatap lurus ke mata Mosu selalu persemua itu, dengan harapan menemukan tanda-tanda kepalsuan atau lelucon. Namun penampilannya sesempurna udara di ruangan ini yang bebas debu. Bahkan udara di sekitarnya tidak bergetar meskipun kata-kata yang diucapkannya benar-benar menakjubkan. Tapi, kenapa? Sejak ia memasuki pertemuan pribadi dengan Kaisar Abyss, ia relatif berhasil mengendalikan arah pembicaraan dan emosi Mosu. Sampai sekarang, semuanya berjalan sesuai keinginannya, atau lebih tepatnya, buah dari persaudaraannya itu jauh lebih besar dari harapannya. Setelah menatap Mosu lagi, Yunce tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ia belum sepenuhnya memahami karakter orang di hadapannya. Menatap tatapan Yunce yang bingung dan terkejut, Mosu membejamkan mata seilas. Dia berbalik dan berkata, "Ikutlah aku, Yunce." Dia tidak menggerakkan kakinya, sebaliknya dia melambaikan tangannya dan meruntuhkan dunia di depannya, menyebabkan ruang yang berbeda sama sekali muncul. Yunce melangkah ke depan dan berdiri di samping Mosu, menatap pemandangan di hadapannya dengan takjub. Itu adalah penghalang transparan berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 3 meter. Di dalam penghalang itu terperangkap aliran kehancuran yang kaos. Penghalang lain yang lebih kecil mengambung dengan stabil di tengah penghalang tersebut. Bentuknya seperti bola dan hanya sebesar kepalan tangan manusia. Namun, penghalang itu tidak transparan, warnanya abu-abu kemerahan dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mosu menunjukkan penghalang berbentuk bola abu-abu kemerahan yang ada di depan mereka dan berbisik. Aku adalah putra Dewa Pencipta, jadi aku memiliki sedikit kuasa penciptaan. Tapi itu masih jauh dari cukup untuk menciptakan hidup dan planet seperti Dewa Pencipta sejati. Pada tahun ke-909.000 setelah aku jatuh ke dalam jurang, aku tiba-tiba bisa mengendalikan secerah kuasa penciptaan ini. Dengan kuasa ini, aku menghabiskan 90.000 tahun berikutnya untuk menciptakan planet kecil. Dan akhirnya, aku berhasil. Dia mengacu pada benda berbentuk bola abu-abu kemerahan yang ada di depan mereka. Inilah planet yang kubuat dengan kedua tanganku sendiri.
Aku menamainya surga pantai lainnya. Rasa tidak nyaman muncul dalam hati Yunce. Surga? Eden? Buayan? Ia merenung sejenak dan memejamkan matanya. Menatap surga pantai lain yang dia ciptakan, Mosu melanjutkan dengan suara yang semakin jauh. Putra Dewa Penciptaan pada akhirnya bukanlah Dewa Penciptaan. Jadi fakta bahwa aku bisa menggunakan kekuatan ini saja sudah merupakan anomali yang sangat besar. Aku hanya mampu memberikan hukum eksistensi dan sumber kehidupan yang paling mendasar kepada planet yang sangat kecil ini. Namun, planet ini secara bertahap menyempurnakan hukum-hukumnya sendiri dan akhirnya melahirkan bentuk kehidupan pertamanya. Rasa kagum terpancar di mata Yunce saat mendengar hal itu. Kemudian, makhluk hidup itu secara naluriah bereproduksi sendiri, berevolusi, bereproduksi, lalu berevolusi lagi. Dan begitulah ras-ras terbentuk dan suku-suku muncul. Beberapa waktu kemudian, negara-negara terbentuk dan benua-benua merdeka tercipta. Kemudian, makhluk hidup ini mulai menjelajahi dunia yang sangat luas. Dan dengan demikian, mereka mulai mengenali alam bintang dan alam semesta itu sendiri. Yunce mengerutkan alisnya dalam-dalam. Kebaruannya di matanya perlahan berubah menjadi kekaguman yang semakin mendalam. Mosu melanjutkan. Seiring kehidupan terus bereproduksi dan berevolusi, hukum-hukum dunia juga berkembang. Perlahan-lahan, unsur-unsur dan kekuatan pun muncul. Kehidupan cerdas akan terus mengembangkan kekuatan-kekuatan ini hingga perbedaan antara berbagai bentuk kehidupan, kekuatan, status, tingkatan, dan banyak lagi menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, para ahli yang berada di tingkat tertinggi mencapai ujung dunia dan mulai mencoba menembus penghalang dengan kekuatan besar. Berulang kali, dari generasi ke generasi. Akhirnya, 30.000 tahun yang lalu, satu bentuk kehidupan berhasil menembus batas dunia. Namun, yang menyambutnya adalah kekuatan penghancuran yang tak tertahankan. Jadi dia tidak punya pilihan selain mundur, dan celah yang dia buka langsung tertutup kembali. Gelombang kejutan perlahan tapi pasti tumbuh di dalam hati Yunce. Mosu berbalik dan menatap mata Yunce. Tidakkah menurutmu bahwa ujung dunia ini menyerupai tembok kekaosan awal? Dan kekuatan penghancuran yang mencegah mereka meninggalkan dunia ini, badai dahsyat di balik tembok kekaosan awal. Yunce tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Orang yang menembus batas dunia itu tak diragukan lagi adalah pakar terhebat di dunianya. Dia pasti berpikir bahwa seluruh langit dan bumi adalah miliknya untuk diinjak-injak, dan semua makhluk hidup hanya pantas bersujud di hadapannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keberadaannya tidak lebih besar dari seekor semut di mata kita. Kita benar-benar hanya membutuhkan satu jari untuk mengakhiri bukan hanya dirinya, tetapi seluruh dunianya. Mereka tidak akan mampu melawan bahkan untuk sesaat pun. Jadi, dia bertanya, apakah kita juga hidup di dunia seperti itu? Apakah dunia kita hanyalah surga di seberang milik orang lain? Apakah kekuatan dan kemuliaan kita yang disebut-sebut itu hanyalah mainan yang dinikmati orang ini? Atau mungkin kita bahkan bukan eksistensi nyata? Mungkin kita hanyalah konstruksi ilusi dari makhluk yang lebih tinggi. Segmen-segmen sebuah mimpi, bagian-bagian dalam sebuah buku, atau bahkan sebuah pikiran yang melayang dan bisa menghilang kapan saja. Yunce membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Ini adalah teori mengejutkan yang belum pernah dia dengar atau bayangkan. Teori ini begitu berat dan menakutkan sehingga mengguncangkan semua yang pernah dia ketahui. Merasakan gejolak dahsyat yang terjadi di hati dan jiwa Yunce, Mosu bersenyum. Apakah kau mengerti sekarang? Semakin luas pengetahuanmu, semakin tinggi kedudukanmu, semakin kamu menyadari betapa kecilnya keberadaanmu atau bahkan keberadaan dunia ini. Kita begitu kecil sehingga apa yang dulu kita anggap sebagai tak berhingga hanyalah segenggam debu layu. Begitu kecil sehingga kita hanya mampu membawa satu hal dalam hidup. Segala sesuatu soal status, kekuasaan, reputasi, keinginan, bantuan, keluhan, dan banyak lagi. Itu hanyalah ilusi yang sama sekali tak berarti. Jadi,
Yunce akhirnya menemukan suaranya dan bertanya dengan suara agak serak. Kamu sekarang hanya bisa menanggung satu hal dalam hidupmu, dan yang lainnya sama sekali tak penting. Ya, Mosu menguntarkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yunce. Kemunculanmu, bagiku adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Selain itu, sekarang aku juga memiliki seorang saudara untuk seumur hidupku. Ia menurunkan tangannya setelah menepuk bahu Yunce. Dulu aku iri pada kakak Nisuan karena kemampuannya hidup bebas dan tanpa batasan. Hari ini, aku masih iri pada kemampuanmu untuk hidup dengan gegabah dan sembrono. Namun sayangnya, aku tidak akan pernah bisa hidup sepertimu atau dia. Bukan karena aku tidak mau, tetapi karena aku tidak memiliki energi maupun hak itu. Ia tersenyum, tetapi kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Bertemu denganmu menemukan orang lain kepada siapa aku bisa menyerahkan hatiku dan dapat tertawa lepas sepuasnya adalah bagiku sejenis kemewahan yang hampir melampaui batas. Jauh di dalam hatinya, Li Shuai Bisao berbisik. Jantungmu berdetak sangat cepat. Yunce menghela nafas dan perlahan-lahan menekan pikiran-pikiran kacau yang berkecamuk di hatinya. Dia tidak mencoba membujuk Mosu dengan cara apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangguk dan berkata dengan suara agak serak. Aku mengerti. Kamu menerima aku apa adanya. Wajar jika aku juga menghormati pilihanmu, Abang. Sudut bibirnya berkedut dan ia tersenyum sekali lagi. Di Mahkota Eden, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak menyebutkan apapun tentang Kaisar Mabuk yang rumor tak berdasar hanya dalam beberapa tahun telah mengguncangkan hati banyak orang. Ternyata itu karena kamu memang tidak peduli sama sekali. Senyum Mosu perlahan memudar, dan tatapan Yunce tiba-tiba menjadi tenang. Mosu perlahan mengangkat kepalanya dan berbisik, "Aku tidak bisa berbohong padamu. Klaim Kaisar Mabuk semuanya benar." Setiap seutas denai dalam jiwa Yunce menegang bersamaan. Tunggu sebentar, apa-apaan sih yang dia katakan? Tidak ada sedikit pun riakan di wajah Mosu saat melihat keterkejutan Yunce. Mosu perlahan melanjutkan, "Meskipun aku disebut Kaisar Jurang, aku tidak memiliki kekuatan untuk memanipulasi debu jurang. Kaisar Mabuklah yang memusatkan debu jurang dunia ini ke dalam kabut tak berhingga dan meninggalkan banyak tanah kehidupan. Kaisar Mabuk jugalah yang menjaga hantu jurang tanpa jiwa dan binatang jurang di dalam kabut tak berhingga dan mencegah mereka menyerang tanah kehidupan. Hanya karena merekalah jurang seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, satupun kata yang mereka ucapkan adalah bohong. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa pupil Yunce sedikit mengecil." Sambil menatap lurus ke depan, Mosu perlahan melanjutkan dengan suara tak acuh. "Aku dan Kaisar Mabuk saling bertukar janji pada saat itu. Mereka marah sekarang, mungkin karena arah perjalananku saat ini telah menyimpang dari harapan mereka. Tapi itu sudah tidak penting lagi.